Punya mobil dominan dan dua pembalap yang sama gacornya memang jadi anugerah tersendiri bagi McLaren. Namun di sisi lain, Oscar Piastri dan Lando Norris yang saling berebut gelar juara dunia satu sama lain sudah pasti akan menempatkan McLaren ke situasi yang sulit. Terutama perihal manajemen pembalap yang sebenarnya sudah sejak tahun lalu kami wanti-wanti. Di GP Italia, perkara tim order McLaren kembali jadi perdebatan hangat di kalangan fans setelah meminta Piastri untuk memberikan jalan kepada Norris ketika amankan podium kedua pada GP Italia. McLaren meminta Piastri bertukar posisi setelah Norris yang pit stop belakangan kehilangan waktu karena alami masalah di ban kiri depannya. Piastri masuk pit terlebih dulu untuk memberikan cover terhadap Charles Leclerc yang sudah pit stop jauh lebih awal, dan Norris sepakat soal strategi ini, asalkan rekan setimnya itu tidak melakukan undercut. Ketika Norris masuk pit, dia tertahan sampai nyaris 6 detik karena baut ban kiri depannya belum terpasang sempurna dan membuatnya disalip oleh Piastri. McLaren memutuskan melakukan intervensi dan memerintahkan Piastri untuk bertukar posisi dengan Norris. Piastri menuruti tim order tersebut, meski sempat mempertanyakan karena sebelumnya tim sepakat kalau pit stop lambat tidak akan jadi faktor untuk saling tukar posisi. Tim order McLaren memancing banyak reaksi negatif di kalangan fans karena merasa terlalu dibuat-buat atau tidak organik, dengan anggapan bahwasanya pit stop lambat bisa terjadi ke semua pembalap dan termasuk bagian dari balapan atau ketidakberuntungan semata. Selain itu, kesalahan yang dibuat oleh tim yang kemudian dibebankan kepada pembalap untuk mengkoreksinya di track buat banyak fans McLaren tidak terima karena merugikan pembalap favoritnya. Ini bukan pertama kalinya juga McLaren menerapkan tim order dengan situasi yang unik seperti ini. Sudah ada preseden di GP Hongaria 2024, di mana Lando Norris harus memberikan posisinya kepada Oscar Piastri yang diberikan strategi berbeda untuk raih kemenangan perdana. Norris yang pit stop 2 lap lebih dulu melakukan undercut kepada Piastri yang pit stop belakangan. McLaren kemudian intervensi dan setelah perdebatan yang lama di radio, Norris akhirnya bertukar posisi dengan rekan setimnya. Di Italia kejadiannya berbalik karena Piastri yang jadi korban, dan Norris terkena nasib apes karena kesalahan tim. Jika berbicara soal tim order, sebenarnya ini adalah fenomena normal di balapan F1, dan kami termasuk pihak yang setuju jika tim harus menerapkan tim order. Kepentingan tim harus ada di atas segalanya, karena meskipun klasemen pembalap nilai prestisiusnya lebih tinggi, tapi hadiah uang berasal dari klasemen konstruktor. Masalahnya dengan McLaren adalah tim order mereka diterapkan di situasi yang sulit dikatakan normal dan terlalu dibuat-buat. Bahkan tim order di GP Italia kemarin bisa dibilang lebih parah cara penerapannya daripada GP Hongaria tahun lalu yang masih bisa masuk di akal. Di Hongaria, Norris pit stop lebih dulu di sirkuit dengan undercut paling kuat dan tim sudah tahu jika dia pasti akan menyalip Piastri ketika gantian dia yang masuk pit. Sementara di Monza sulit dipahami kenapa McLaren harus sampai lakukan intervensi berdasarkan pit stop yang lambat, dan penerapan strategi yang eksekusinya patut dipertanyakan. Jika Piastri bisa undercut Norris lewat waktu outlap yang bagus, maka keputusan tim order bisa dipahami, dan situasinya mirip seperti Hongaria. Tapi pit stop lambat adalah bagian dari balapan yang bisa menimpa siapa saja, dan sebenarnya lebih masuk ke area ketidakberuntungan daripada kesalahan tim. Hal itu karena Piastri di pit sebelumnya bisa cetak pit stop tercepat dengan waktu 1,91 detik. Dan di pit berikutnya, wheel gun ban kiri depan macet dan buat Norris kehilangan waktu sampai nyaris 6 detik. Jika dengan logika yang sama dengan Norris gagal finish di GP Belanda karena masalah reliabilitas, apakah Piastri harus ikut di NF juga? Dari aspek strategi, keputusan masukkan Piastri lebih awal juga menimbulkan pertanyaan soal seberapa besar ancaman Leclerc yang masih punya margin 4-5 detik. Dengan keunggulan besar McLaren di konstruktor, kenapa mereka begitu khawatir kehilangan podium ketiga? Bahkan dengan gap yang relatif masih aman, jika Norris diberi prioritas pit stop. Apakah mereka takut jika Norris pit stop duluan dan safety car muncul, maka itu akan untungkan Piastri? Kami tidak tahu. Melihat pertanyaan Piastri yang berkata kalau sebelumnya tim sudah sepakat jika pit stop lambat tidak akan memancing tim order tukar posisi. Jelas kalau McLaren sudah terlalu jauh dalam penerapan Papaya Rules. Papaya Rules sendiri merupakan prinsip balapan yang intinya adalah pembalap harus diberikan treatment seadil-adilnya dari tim, serta tidak saling merugikan satu sama lain sebagai pembalap itu sendiri.
Tapi dalam prakteknya, Papaya Rules malah membuat duel antara Piastri dan Norris menjadi terlalu dibuat rumit dengan berbagai agreement serta prasyarat dengan berbagai pertimbangan situasi. Kami tak ada masalah dengan tim order selama penerapannya logis, tapi untuk kasus McLaren, mereka membuat segalanya jadi rumit dan terkesan terlalu mengatur terhadap seperti apa duel antara Piastri serta Norris berlangsung. Tujuannya sebenarnya bagus karena McLaren tidak mau menghasilkan situasi seperti duel Lewis Hamilton dan Nico Rosberg di Mercedes. Harus diakui terlepas dari kritikan, McLaren berhasil membuat kondisi internal tim yang adem dan jauh dari drama-drama internal yang tidak perlu, bahkan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh tim rival. Mereka berhasil membuat kedua pembalapnya saling memahami kondisi satu sama lain, meskipun ada di situasi sulit bahkan di depan media sekalipun. Seperti Norris yang langsung meminta maaf karena sadar akan kesalahannya sendiri ketika insiden dengan Piastri di GP Kanada, atau Piastri yang legowo terhadap keputusan tim order di GP Italia kemarin demi menuruti prinsip keadilan bagi seluruh pembalap di McLaren. Hal ini tidak mudah, dan McLaren berhasil membuat lingkungan yang positif di dalam tim. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan mereka bisa mempertahankan iklim kondusif seperti demikian, terutama jika perebutan juara dunia makin ketat di akhir musim nanti. Papaya Rules adalah soal bagaimana cara McLaren menahan ego dari kedua pembalapnya yang sama-sama ingin meraih gelar pertamanya. Sampai kapan mereka bisa menahan ego itu? Hanyalah masalah waktu saja sampai salah satu di antara Piastri atau Norris memberikan resistensi karena merasa tak diberi ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Toto Wolff yang punya pengalaman mengurus kedua pembalap gacor berpendapat kalau McLaren sudah memberikan presiden tim order yang sulit sekali untuk direvisi. Atau dengan kata lain, McLaren sudah terjebak di dalam aturan yang mereka buat sendiri dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Masalah baru akan muncul seandainya jarak poin mereka berdua semakin ketat atau kurang dari 10 poin. Lalu situasi yang serupa muncul, maka tidak ada jaminan bagi Piastri atau Norris untuk patuh terhadap tim order seperti di Monza. Belum lagi jika kesalahan tim yang dibuat bukanlah pit stop, tapi seperti strategi atau kesalahan mekanikal minor, maka situasinya bisa berbeda, dan McLaren malah repot sendiri. Definisi kesalahan tim itu seperti apa saja masih belum jelas. Jika strategi adalah kesalahan tim, itu masuk akal. Tapi bagaimana jika ada kerusakan mekanikal seperti kopling yang macet saat start, atau kerusakan suspensi, atau mungkin sayap depan yang tiba-tiba rusak karena melindas curb? Jika salah satunya terjadi, apa yang akan McLaren lakukan dengan itu dipastikan bakal membuat mereka pusing sendiri sebagai tim, karena terlalu mengatur bagaimana Piastri dan Norris harus berduel seadil mungkin. Bahkan bukan cuma perkara duel di track saja, McLaren sampai mempertimbangkan bagaimana mengatur reaksi dari Piastri dan Norris di akhir musim nanti, karena salah satu di antaranya bakal jadi juara dunia, dan salah satunya harus menerima kekalahan. Segalanya jadi terlihat dibuat-buat demi citra serta prinsip kekeluargaan yang diusung Zak Brown di McLaren. Namun, mau bagaimanapun ini adalah metode mereka untuk menjaga iklim kondusif di dalam tim, dan selama itu bekerja dengan baik, maka McLaren tetap berhak untuk mengatur pembalapnya. Hanya saja, sebagai penikmat F1, rasanya tidak nyaman melihat pembalap harus dikekang dengan Papaya Rules yang terlalu mengatur sampai ke aspek yang seharusnya bisa dibiarkan saja, seperti keberuntungan. Tapi ini semua adalah pendapat kami soal McLaren dan tim order aneh mereka ke Piastri serta Norris. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.